Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibina Menatri dari jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mapping map psikologi sosial seperti berikut ini. Nah, yang pertama itu ada definisi. Definisi psikologi menurut Sherif dan Musfer, yaitu psikologi adalah ilmu tentang perilaku dan pengalaman individu dalam stimulus sosial. Yang kedua ada ruang lingkup psikologi sosial. Yang pertama, pengaruh sosial terhadap proses individual, yang dimana norma-norma di dalam masyarakat yang mempengaruhi persepsi, motivasi, proses belajar, dan sikap seseorang. Yang kedua, proses individual bersama. Contohnya seperti bahasa, sikap, perilaku, dan yang lain. Yang ketiga, proses tentang interaksi dalam kelompok, seperti yang terjadi di dalam kepemimpinan, komunikasi, persaingan, dan kerjasama. Yang ketiga, ada metode penelitian psikologi sosial. Terbagi menjadi tiga, yaitu melakukan observasi, melakukan wawancara, dan mencari referensi. Metode penelitian psikologi sosial adalah suatu upaya terstruktur dalam pengumpulan data untuk dianalisa dan diolah dalam bentuk suatu metodologi. Ada tiga metodologi. Yang pertama, kualitatif, yaitu sebuah metode yang menggunakan penelitian sempit dan mendalam, menggunakan teknik wawancara, dan orang yang diwawancarai disebut informan. Yang kedua ada kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan angka dan tertutup, menggunakan kuesioner, sampel di atas 100 orang, dan orang yang diwawancarai disebut responden. Yang ketiga ada metode campuran, yaitu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif, dan penjelasan penelitian tersebut lebih mendalam dari keduanya. Yang keempat ada teori-teori psikologi sosial kontemporer. Yang pertama, teori psikoanalisa, yang dimana ciri-cirinya yaitu perilaku orang dewasa dibentuk oleh konflik psikologis yang belum terselesaikan, yang dapat dirunut kembali hingga ke pengalaman masa kanak-kanak dalam keluarga. Kemudian teori behaviorisme, yaitu perilaku dibentuk atau dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua itu perilaku adalah hasil dari proses belajar di masa lalu. Kemudian yang ketiga ada teori Gestalt, yang dimana orang membentuk persepsi yang utuh dan bermakna berdasarkan keseluruhan, bukan berdasarkan bagian-bagian. Yang kelima ada kognisi sosial, yang menurut Baron dan Byrne, kognisi sosial itu adalah cara kita menginterpretasi, menganalisis, dan mengingat menggunakan informasi tentang dunia sosial. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari Baron dan Byrne yaitu kognisi sosial itu berkaitan dengan bagaimana cara kita berpikir tentang dunia sosial dan bagaimana cara kita untuk memahaminya dan menempatkan diri kita di dunia sosial. Kemudian di dalam kognisi sosial ada skema. Skema itu merupakan kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik yang membantu kita dalam mengorganisasikan dan menggunakan informasi sosial. Kemudian ada efek dari skema, yaitu memberikan efek yang bertahan, tidak berubah, bahkan ketika menghadapi informasi yang kontradiktif, kita tetap berada pada pemikiran yang positif. Kemudian pembagian yang kedua yaitu jalan pintas mental, yang dimana menyebabkan orang mengandalkan skema yang mereka punya untuk menangani aliran informasi yang kompleks dalam dunia sosial.
Yang terakhir ada persepsi sosial, yaitu merupakan proses yang digunakan untuk mengetahui dan memahami orang lain, kemudian memiliki dan mendapatkan skema-skema atau informasi tentang keadaan sosial. Faktor yang mempengaruhi persepsi sosial itu seperti faktor penerima, faktor situasi, faktor objek. Kemudian persepsi sosial itu melalui sebuah proses, yaitu memperhatikan tanda-tanda nonverbal secara terintegrasi, menggabungkan tanda-tanda nonverbal dengan tanda-tanda verbal, kemudian menyimpulkan karakteristik tertentu tentang individu lain. Yang terakhir, terjadi bias-bias persepsi. Semisal kita melihat orang lain dan penilaian kita terhadap orang lain itu buruk, maka kita akan memandang orang itu terus buruk gitu sebelum kita mengenal orang itu. Itu yang dinamakan persepsi. Demikian video penjelasan mind mapping saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.